Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Avenda FV yang berjudul Suku-suku bangsa di Nusantara adalah Melayu. Jadi saya ingin melihat bagaimana paparan yang kemudian menyimpulkan bahwa suku-suku di Nusantara itu dikategorikan sebagai Melayu. Baiklah, untuk tidak berpanjang lebar, kita saksikan videonya. Kenapa Jawa dan Bugis datang ke tanah Melayu akan digelar sebagai Melayu? Ya, soalan yang Ini maksudnya kenapa Jawa dan Bugis yang datang di tanah Melayu itu digelar sebagai Melayu. Ya, saya pikir ini video menjelaskan tentang suku-suku Nusantara dikategorikan Melayu, ternyata khusus untuk di Semenanjung saja, di Malaysia. famous sangat, yang boleh kata dekat setiap komen saya, dekat DM, memang banyak gila soalan tu. Tak tahulah apa tujuan orang tu tanya, untuk mengapi-apikan lagi ke, untuk apa-apa ke. Tapi bagi pendapat saya, orang Malaysia, saya tak rasa macam terkilan ataupun tak rasa macam sakit hati sangat pun dengan soalan tu. Tak tahulah apa tujuannya, nak tahu betul ke ataupun saja ke, tak tahu, okay? Dan ya, untuk korang yang ada jawapan, please komen dekat bawah. Sebelum kita mengulas kenapa orang Bugis dan Jawa digelar sebagai Melayu, saya cuma nak tanya, kenapa orang Cina di Malaysia digelarkan sebagai Cina dan orang India digelar sebagai... Ini dia coba mengeluh bahwa kenapa orang bertanya-tanya tentang Jawa, Bugis itu dikategorikan sebagai Melayu. Pertanyaan ini muncul disebabkan karena netizen-netizen yang dari Malaysia kemudian membawa definisi bahwa Jawa, Bugis, Melayu yang sudah mengalami mengasimilasi diri di bumi Melayu, kemudian mengklaim tanah leluhur Jawa dan Bugis itu sebagai Melayu, sedangkan mereka bukan Melayu. Orang India. Kenapa diorang dipanggil Cina? Dan kenapa diorang tak dipanggil sebagai Hokkien, Teochew, Hakka, Fuzhou, Hainan dan Cantonese? Kenapa? Nama-nama yang saya sebut tadi adalah nama suku kaum yang datang ke tanah Melayu ketika era kedatangan imigran beramai-ramai ke sini. Bahkan kalau kita tengok di China yang lebih besar daripada Indonesia, diorang lagi banyak, lagi luas suku kaum diorang. Tapi Cina yang datang daripada China ni, dengan pelbagai suku kaum, dengan beza pula tu bahasanya, macam mana ia hanya digelar sebagai Cina sahaja di Malaysia? Sama juga dengan... Ya, proses asimilasi suku-suku yang ada di Nusantara ketika datang tanah Melayu, mereka lebih mudah berasimilasi disebabkan karena agama yang sama dan budaya cenderung sama, sehingga mereka lebih mudah untuk menjadi Melayu. Apalagi generasi kedua dari generasi ketiga dari pendatang Jawa dan Bugis itu kemudian melakukan kawin-mawin dengan masyarakat Melayu, sehingga kemudian mereka tumbuh dan besar dengan budaya Melayu, dan ini lebih mudah berasimilasi menjadi Melayu di tanah Melayu. Begitu juga suku-suku Bugis ataupun suku-suku lain Melayu juga ketika datang di tanah Jawa atau tanah Sulawesi, kemudian generasi kedua, generasi ketiga yang hidup berasimilasi, kawin-mawin dengan masyarakat lokal, tentunya dengan agama yang sama, kemudian mereka akan terasimilasi secara alamiah untuk menjadi orang tempatan. Seperti di tanah Melayu, orang Bugis di tanah Jawa akan menjadi orang Jawa, ataupun orang Melayu di tanah Jawa akan menjadi Melayu. Tentunya dalam proses bukan 1 tahun 2 tahun, tetapi ini generasi, 1 generasi ataupun 2 generasi. Orang India, kenapa diorang hanya digelar sebagai India? Suku kaum mereka yang datang ke sini pun berbeza, seperti Tamil, Malayalam,
Telugu, Punjabi, Marathi dan Hindustani. Agak-agak korang kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa mereka hanya dipanggil sebagai India? Sedangkan Tamil, Telugu dan Malayalam adalah bangsa ataupun rumpun yang sama. Tapi beberapa kasus saya melihat bahwa banyak orang-orang Melayu yang juga adalah keturunan banyak orang-orang Melayu itu memiliki face dari muka-muka India ataupun muka-muka Cina, dan kemudian mereka dikategorikan Melayu atau bahkan mereka dipanggil Melayu karena setelah mereka melakukan kawin-mawin dengan masyarakat setempat menjadi Muslim dan ikut budaya Melayu. Ini kemudian mereka kemudian disebut sebagai Melayu sesuai dengan perlembagaan yang ada di Malaysia. Menggunakan bahasa yang sama, tapi berbeza rumpunnya dengan Punjabi dan Hindustani. Bahasa pun lain, budaya pun lain. Macam mana dekat Malaysia hanya digelar sebagai India sahaja? Agak-agak korang, kenapa orang di tanah Melayu ni tak panggil Cina dan India ni sebagai orang Melayu? Seperti kita panggil orang Bugis dan orang Jawa tu adalah Melayu. Ya, itu tadi karena agama mereka berbeda dan mereka tidak melakukan kawin-mawin dengan masyarakat Melayu dan mengikut budaya Melayu. Mereka agama berbeda dengan orang Melayu. Ini penyebabnya kenapa mereka tidak berasimilasi dan tidak disebut Melayu. Sebenarnya soalan ni dah ada pun fakta ataupun jawapan yang paling kuat dan kita dah tak boleh nak tanya apa dah. Iaitu Bugis dan Jawa datang ke tanah Melayu sebelum wujudnya Malaysia dan Indonesia. Kiranya masa Bugis dan Jawa datang ke tanah Melayu, masa tu dipanggil sebagai Kepulauan Melayu ataupun Nusantara. Tapi kalau sejarahnya bahwa mereka orang Bugis dan Jawa itu tetap dipanggil Bugis dan Jawa dan mereka belum berasimilasi, mereka tetap menjadi Bugis dan menjadi Jawa. Mereka tidak pernah disebut Melayu. Contohnya adalah perjanjian Bugis Melayu atau perjanjian Melayu Bugis di Kerajaan Johor. Ini menunjukkan bahwa Bugis dan Melayu adalah dua identitas yang berbeda ketika itu, di mana orang-orang Bugis masih pure, masih asli sebagai orang Bugis, mereka tidak dikategorikan sebagai Melayu. Kalau korang tak tahu zaman bila Kepulauan Melayu ataupun Nusantara ni, iaitu zaman sebelum kita dijajah oleh orang Inggeris ataupun Belanda ataupun Portugis. Kepulauan Melayu cuma wujud di abad 19 sebenarnya, karena Kepulauan Melayu itu sebelumnya Nusantara ini disebut dengan Kepulauan Nusantara lah. Kemudian di abad pertengahan sempat disebut Kepulauan Jawa dan bangsa Arab menyebut Nusantara sebagai Jazirah Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Setelah ada pengklasifikasian manusia berdasarkan warna kulit oleh ilmu antropolog, kemudian mengatakan bahwa Nusantara adalah Kepulauan Melayu, yaitu kepulauan yang dihuni oleh manusia berkulit coklat atau sawo matang. Jadi Kepulauan Melayu itu juga masih baru, bukan zaman dulu. Sebelum tu. So, itu je jawapan yang saya boleh bagi. Oke, demikian saja reaksi video saya pada kesempatan ini. Poin yang bisa saya ambil bahwa Jawa dan Bugis itu dikategorikan Melayu ketika datang di Semenanjung disebabkan karena mereka atas dasar agama yang sama, budaya yang mirip, kemudian mereka melakukan asimilasi, dan keturunan daripada Jawa, Bugis setelah berkawin dengan orang Melayu, mereka kemudian hidup dengan tradisi Melayu dan menyebut diri sebagai Melayu. Adapun Jawa Bugis di generasi-generasi awal itu tetaplah menjadi orang Bugis dan tidak pernah menjadi Melayu. Begitupun juga tanah asal daripada Jawa dan Bugis atau tanah asal daripada suku-suku Nusantara, mereka tetap
menyebut diri sebagaimana suku kaum mereka. Mereka tidak pernah menyebut sebagai orang Melayu. Dan Jawa Bugis sebagai Melayu itu hanya berlaku di Malaysia, negara Malaysia, ataupun di Tanah Semenanjung, sebab negara Malaysia di belah Sabah Sarawak itu mereka tetap memisahkan antara Melayu dan Bugis. Saya kira demikian video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan memberikan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.